Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, Bapak U. Susti Mahmud SKP MSI beserta teman-teman kelas KP24D yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas mengenai materi etiologi penyakit dalam perspektif budaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Safa Salsabila Aurin sebagai moderator dan rekan saya, Sri Cahyani, Gina Nufus, dan Putri Awalia Regina sebagai pemateri. Penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor biologi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang dan budaya masyarakat. Setiap kelompok memiliki keyakinan yang berbeda tentang penyebab, pencegahan, dan juga cara penyembuhan penyakit. Pada masyarakat tradisional, penyakit sering dikaitkan dengan kekuatan supranatural, sedangkan pada masyarakat modern memahaminya secara faktor ilmiah. Faktor sosial lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan kepercayaan turut membentuk perilaku kesehatan seseorang. Menurut Noto Atmojo 2014, etiologi penyakit adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab dan asal-usul penyakit yang dipengaruhi oleh faktor fisik, biologi, sosial, dan juga budaya. Seperti latar belakang yang sudah saya bahas tadi, bahwasanya setiap budaya memiliki pandangan berbeda tentang penyebab penyakit. Pada masyarakat modern cenderung melihatnya secara ilmiah, sedangkan pada masyarakat tradisional mengaitkannya dengan hal mistis atau hal spiritual. Selanjutnya ada pandangan masyarakat tentang penyebab penyakit dalam perspektif sosial budaya. Yang pertama ada masyarakat tradisional. Menurut Foster dan Anderson tahun 1986, masyarakat tradisional memiliki cara pandang bahwa penyakit disebabkan oleh kekuatan supranatural atau makhluk gaib. Pandangan ini disebut etiologi personalistik, yaitu keyakinan bahwa sakit bukan hanya karena faktor biologis, melainkan karena intervensi roh, kutukan luhur, pelanggaran adat, atau gangguan makhluk halus. Dalam pandangan ini, penyakit dianggap sebagai tanda bahwa hubungan antara manusia dan dunia spiritual tidak seimbang. Menurut Samsudin AB tahun 2018 menjelaskan bahwa masyarakat tradisional di berbagai daerah Indonesia, penyakit dipahami secara holistik, mencakup aspek fisik, sosial, dan spiritual. Ketika seseorang sakit, yang terganggu bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hubungan sosial dan keseimbangan spiritual dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyembuhan tidak hanya dilakukan dengan pengobatan fisik, tapi juga melibatkan upaya spiritual seperti doa, upacara, penyucian, dan permohonan kepada leluhur agar keseimbangan dapat dipulihkan. Menurut Pascalina Fovit tahun 2023, persepsi masyarakat pedesaan tentang penyakit seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal. Penyakit bisa dipandang sebagai peringatan moral atau hukuman Tuhan karena seseorang melanggar norma sosial atau adat. Misalnya, orang yang tidak menghormati orang tua atau melanggar pantangan adat dapat dipercaya akan mendapatkan penyakit sebagai bentuk teguran agar memperbaiki perilaku. Dengan demikian, penyakit memiliki makna simbolik dan pesan moral dalam kehidupan masyarakat tradisional. Selanjutnya, menurut Suryaningsih tahun 2024 menegaskan bahwa masyarakat tradisional tidak memisahkan antara tubuh, jiwa, dan roh karena semua dianggap sebagai satu kesatuan. Maka dari itu, penyembuhan dilakukan secara menyeluruh melalui ramuan, herbal, doa, dan jampi-jampi yang tidak hanya bertujuan menghilangkan gejala fisik tetapi juga mengembalikan harmoni spiritual dan sosial. Selain aspek kepercayaan, masyarakat tradisional juga memiliki ikatan sosial yang kuat. Ketika seseorang sakit, masyarakat sekitar ikut membantu melalui gotong royong, doa bersama, atau partisipasi dalam ritual penyembuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat tradisional, sakit bukanlah masalah pribadi, melainkan urusan bersama yang menyangkut keseimbangan komunitas. Yang kedua, ada masyarakat modern. Berbeda dengan masyarakat tradisional, Foster dan Anderson tahun 1986 menjelaskan bahwa masyarakat modern berpegang pada etiologi naturalistik, yaitu pandangan bahwa penyakit disebabkan oleh gangguan fungsi tubuh yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Penyakit dikaitkan dengan infeksi, faktor genetik, lingkungan, gaya hidup tidak sehat, atau stres. Pandangan ini menjadi dasar dari sistem biomedis modern, di mana penyembuhan dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Menurut Porter dan Perry tahun 2022, tubuh manusia dipandang sebagai sistem biologis yang bisa dipelajari dan dipahami secara medis. Ketika terjadi gangguan fungsi organ atau infeksi timbul penyakit, maka penanganan penyakit difokuskan pada diagnosis medis dan terapi berbasis bukti. Dalam sistem ini, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan memiliki peran utama dalam menentukan pengobatan. Namun, menurut Samsudin AB tahun 2018, modernisasi tidak sepenuhnya menghilangkan nilai budaya dan spiritual dalam cara masyarakat memahami penyakit. Banyak masyarakat perkotaan yang menggabungkan pengobatan medis dengan metode tradisional seperti penggunaan jamu, terapi herbal, refleksi, meditasi, dan doa.
Hal ini menunjukkan bahwa unsur spiritual dan budaya masih berperan penting dalam kehidupan modern meskipun dibalut oleh pandangan ilmiah. Menurut Suryaningsih tahun 2024 juga mencatat adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan holistik modern, di mana aspek fisik, psikologi, sosial, dan spiritual dianggap saling berhubungan dalam menjaga kesehatan. Masyarakat mulai menyadari bahwa stres, tekanan sosial, dan hubungan interpersonal dapat memengaruhi kondisi fisik seseorang. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan modern ini juga memperhatikan kesehatan mental dan sosial pasien. Menurut Noto Atmojo tahun 2024, tingkat pendidikan dan kemajuan teknologi kesehatan turut memengaruhi cara masyarakat modern memandang penyakit. Masyarakat berpendidikan tinggi lebih memahami faktor resiko dan pencegahan penyakit, serta memiliki kesadaran pentingnya pola hidup sehat seperti olahraga, pola makan seimbang, dan pemeriksaan rutin. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh OPI tahun 2024, masyarakat modern juga menghadapi tantangan baru berupa penyakit psikosomatik, stres, dan kecemasan. Akibat tekanan hidup dan tuntutan pekerjaan, walaupun memiliki akses kesehatan yang lebih baik, banyak individu modern yang kurang memperhatikan keseimbangan emosional dan spiritualnya. Oleh karena itu, sistem kesehatan modern kini berusaha mengintegrasikan kembali aspek mental, sosial, dan spiritual sebagai bagian dari konsep kesehatan menyeluruh. Selanjutnya ada faktor sosial budaya yang mempengaruhi cara pandang terhadap timbulnya penyakit. Faktor sosial. Yang pertama ada status ekonomi. Status ekonomi berperan besar dalam menentukan cara seseorang memandang dan menangani penyakit. Menurut Pascalina Fofi tahun 2023, masyarakat dengan ekonomi tinggi memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, gizi, dan informasi, sehingga lebih cepat mengenali dan mengobati penyakit. Sebaliknya, masyarakat ekonomi rendah cenderung melihat penyakit sebagai takdir atau kehendak Tuhan karena keterbatasan biaya, akses informasi, dan kepercayaan terhadap tenaga medis. Menurut Suryaningsih tahun 2024, menambahkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah lebih sering memilih pengobatan tradisional karena lebih murah dan mudah dijangkau. Hal ini menyebabkan penanganan penyakit sering terlambat, menunjukkan bahwa ekonomi sangat memengaruhi persepsi dan tindakan terhadap penyakit. Yang kedua, ada pendidikan. Noto Atmojo tahun 2020 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi pengetahuan, kesadaran, dan perilaku kesehatan. Individu berpendidikan tinggi lebih memahami risiko penyakit, pentingnya pencegahan, dan manfaat pengobatan medis. Mereka juga lebih kritis terhadap informasi yang tidak ilmiah. Sebaliknya, individu berpendidikan rendah cenderung mempercayai mitos atau penjelasan supranatural seperti kutukan atau gangguan roh, sehingga lebih sering mendatangi dukun sebelum tenaga medis. Menurut Pator and Perry tahun 2022, pendidikan kesehatan membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Sementara itu, Suryaningsih tahun 2024 menambahkan bahwa pendidikan tinggi membuat seseorang memahami kesehatan secara holistik sebagai interaksi faktor biologis, sosial, dan psikologis, bukan sekadar bebas dari penyakit. Karena itu, pendidikan menjadi kunci dalam membentuk pandangan nasional terhadap kesehatan. Yang ketiga, ada peran gender. Pascalina Fofi tahun 2023 menyebutkan bahwa peran gender memengaruhi tanggung jawab dan cara berpikir terhadap kesehatan. Perempuan umumnya lebih peduli pada kesehatan keluarga dan cepat mencari pertolongan medis. Namun, dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering terhambat untuk mengambil keputusan sendiri dalam berobat karena harus mendapat izin suami menurut Suryaningsih tahun 2024. Sebaliknya, menurut Pator and Perry tahun 2022 menjelaskan bahwa laki-laki sering menekan emosi dan menganggap dirinya kuat, sehingga menunda pemeriksaan kesehatan hingga penyakit memburuk. Menurut Noto Atmojo tahun 2020 menegaskan bahwa pemahaman terhadap konstruksi gender penting agar tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki maupun perempuan. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas mengenai faktor budaya yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap timbulnya suatu penyakit, terutama melalui dua aspek utama, yaitu kepercayaan dan kebiasaan. Kepercayaan memiliki peran penting dalam membentuk cara seseorang memandang penyakit. Secara umum, ada dua sistem kepercayaan yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama yaitu sistem personalistik, di mana penyakit dianggap berasal dari kekuatan supranatural seperti gangguan roh jahat atau akibat melanggar adat. Dan yang kedua, sistem naturalistik yang memandang penyakit sebagai akibat dari ketidakseimbangan unsur alam atau pola hidup yang tidak sehat. Di masyarakat Indonesia sendiri, masih banyak yang mengaitkan penyakit dengan faktor spiritual, misalnya karena tidak menjalankan kewajiban adat atau menyinggung roh leluhur. Karena itu, pengobatan sering dilakukan melalui ritual, doa, atau ramuan tradisional sebelum mencari bantuan medis. Selain itu, masih banyak masyarakat memilih meminta pertolongan terlebih dahulu kepada orang pintar atau tokoh adat dibanding langsung ke tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga keperawatan untuk memahami dan menghargai kepercayaan pasien agar perawatan yang diberikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, faktor budaya yang kedua adalah kebiasaan.
Kebiasaan dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan secara berulang hingga menjadi bagian dari pola hidup seseorang. Dalam bidang kesehatan, kebiasaan ini mencakup hal-hal seperti pola makan, kebersihan diri, aktivitas fisik, serta cara seseorang merespons ketika mengalami sakit. Secara umum, kebiasaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebiasaan sehat dan tidak sehat. Kebiasaan sehat ini seperti menjaga kebersihan, berolahraga secara teratur, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Dan kebiasaan tidak sehat seperti merokok, begadang, atau mengabaikan waktu istirahat. Kebiasaan juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Misalnya di masyarakat tradisional banyak yang lebih percaya pada pengobatan herbal karena dianggap lebih alami, sementara di masyarakat modern pengobatan medis dan konsultasi dengan dokter lebih diutamakan. Selain itu, dalam beberapa budaya, orang yang sedang sakit tetap didorong untuk beraktivitas agar tidak dianggap lemah, sedangkan di budaya lain justru disarankan untuk beristirahat penuh. Kebiasaan dalam keluarga pun berperan besar, seperti gotong royong merawat anggota keluarga yang sakit, karena hal itu dapat memberikan dukungan emosional dan mempercepat penyembuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan mencerminkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi tenaga kesehatan, memahami kebiasaan ini sangat penting agar edukasi dan perawatan yang diberikan bisa selaras dengan cara hidup dan keyakinan pasien. Selanjutnya, kita masuk ke hubungan antara budaya dan perilaku kesehatan. Budaya adalah kumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang membentuk perilaku masyarakat, terutama dalam hal menjaga kesehatan. Ada 3 hubungan utama antara budaya dan perilaku kesehatan. Yang pertama, budaya mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit. Misalnya, ada masyarakat yang menganggap penyakit sebagai cobaan spiritual, sementara masyarakat lain melihatnya sebagai masalah medis yang harus diobati. Kedua, budaya menentukan pola hidup sehari-hari dan pengambilan keputusan dalam mencari serta menerima pengobatan. Pola makan, cara beristirahat, dan preferensi terhadap pengobatan tradisional atau modern semuanya dipengaruhi oleh budaya. Dan yang ketiga, budaya berperan dalam membentuk sistem akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Dalam beberapa masyarakat, norma budaya bisa menjadi penghambat, misalnya larangan perempuan berinteraksi dengan tenaga kesehatan laki-laki. Namun, di sisi lain, budaya juga bisa menjadi pendukung seperti nilai gotong royong yang memperkuat solidaritas sosial saat sakit. Pengaruh budaya terhadap pola pikir dan kebiasaan hidup sehat. Budaya memiliki peran besar dalam menentukan cara seseorang memandang kesehatan dan bagaimana mereka berperilaku untuk menjaganya. Ketika suatu budaya menekankan pentingnya menjaga kebersihan, pola makan, dan gaya hidup sehat, maka masyarakat di dalamnya cenderung memiliki perilaku yang mendukung kesehatan optimal. Sebaliknya, jika budaya masih memegang kepercayaan yang mengabaikan pengobatan modern atau mempertahankan kebiasaan yang berisiko terhadap kesehatan, maka pola hidup sehat akan sulit terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang berkembang di masyarakat sangat memengaruhi cara berpikir serta tindakan seseorang dalam menjaga kesehatannya. Menurut Fitriani dan rekan-rekannya, tahun 2025, budaya berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit. Selain itu, perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan pengaruh globalisasi juga turut memengaruhi dinamika budaya di masyarakat. Budaya yang bersifat dinamis akan terus menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, sehingga cara pandang dan kebiasaan hidup sehat masyarakat pun ikut berkembang. Ketika nilai-nilai budaya mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan, masyarakat akan lebih sadar dan aktif dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, budaya bukan hanya menjadi bagian dari identitas sosial, tetapi juga faktor penting yang membentuk kesadaran dan kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan. Sejalan dengan pendapat Salsabila tahun 2023, budaya yang adaptif akan mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, sadar, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dirinya sendiri. Kemudian ada peran perawat dalam konteks budaya. Perawat berperan sebagai mediator budaya yang menghubungkan pasien dengan sistem kesehatan. Perawat harus mampu mengenali dan menghormati perbedaan budaya dalam cara pasien memandang kesehatan dan penyakit serta cara merespon pengobatan. Dalam situasi ini, komunikasi efektif dan keterlibatan keluarga pasien menjadi kunci utama agar intervensi keperawatan berjalan lancar dan diterima dengan baik. Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang sensitif terhadap budaya pasien. Dengan memahami nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh pasien, perawat dapat menyesuaikan tindakan keperawatan agar sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing.
Pemahaman ini membantu mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kenyamanan, dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, perawat juga perlu bersikap fleksibel dan adaptif untuk menyesuaikan tindakan medis dengan kebutuhan tradisional maupun spiritual pasien. Tanpa mengabaikan standar profesional, menurut Widodo tahun 2014, sikap seperti ini menjadikan pelayanan keperawatan lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan pasien dari berbagai latar belakang budaya. Selain itu, perawat juga berperan sebagai penghubung antara nilai-nilai budaya pasien dengan sistem kesehatan modern, dengan mengenali dan menghormati perbedaan budaya dalam memandang penyakit maupun pengobatan. Perawat dapat memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan diterima dengan baik oleh pasien. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang efektif serta keterlibatan keluarga menjadi faktor utama keberhasilan intervensi keperawatan. Oleh karena itu, perawat perlu terus mengembangkan kepekaan budaya atau kultur sensitif melalui pendidikan dan pengalaman praktik. Sikap menghargai perbedaan, kemampuan beradaptasi, serta kesadaran terhadap perubahan budaya akibat globalisasi merupakan hal penting dalam memberikan pelayanan transkultural yang inklusif dan berpusat pada pasien. Sejalan dengan pendapat Rohman dan rekan-rekannya tahun 2023, perawat tidak hanya menjadi penyedia layanan kesehatan, tetapi juga agen perubahan sosial yang membantu masyarakat mencapai derajat kesehatan optimal tanpa mengesampingkan identitas budayanya. Pemahaman tentang penyakit tidak hanya dilihat dari sisi biologi saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan juga kepercayaan masyarakat. Masyarakat tradisional menganggap penyakit sebagai ketidakseimbangan antara manusia, alam, dan spiritual, sedangkan masyarakat modern menekankannya pada faktor medis. Faktor lain seperti pendidikan dan ekonomi juga dapat mempengaruhi cara seseorang memahami penyakit. Oleh karena itu, sebagai perawat, perlu memahami latar belakang budaya pasien agar dapat memberikan pelayanan yang menyeluruh, penuh empati, dan juga menghargai perbedaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.